Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Sebelum ke materi yang Ibu akan sampaikan, terlebih dahulu berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas kedatangan Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Sebelum menerangkan tentang masuknya Islam ke Indonesia, Ibu akan menjelaskan dulu secara singkat di mana lahirnya agama Islam. Nah, agama Islam lahir yaitu di kota Mekah, Saudi Arabia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wahyu yang pertama. Ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ada di Gua Hiro, maka terjadilah dialog antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Nah, Iqra yang artinya membaca. Nah, itu wahyu yang pertama. Nah, di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul dan Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam. Nah, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam pertama-tama kepada saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, lalu kepada masyarakat. Dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad banyak tantangannya, tidak begitu mulus, banyak cacian, banyak tantangan dari kaum Quraisy itu sendiri. Nah, di sini dalam menyebarkan agama Islam itu ada yang menerima dan ada yang menolak. Tentu yang menolak itu yang takut tersisihkan agama yang sudah mereka anut oleh agama Islam. Tapi Nabi Muhammad tidak pantang mundur, terus menyebarkan agama Islam selama 13 tahun di Mekah, yaitu walaupun dengan berbagai peperangan. Pasca peperangan banyak yang menganut agama Islam di Mekah. Selama 13 tahun tadi menyebarkan agama Islam di Mekah, lalu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yathrib, yaitu kalau sekarang Madinah. Nah, akhirnya di kota Madinah Muhammad menyebarkan agama Islam. Sangat pesat sekali yang menganut agama Islam. Dan berbeda dengan di Mekah, di Madinah itu lebih pesat dibandingkan dengan di Mekah. Selanjutnya, Ibu akan membahas materi tentang Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia. Di sini ada 3 teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Mekah. Pertama teori Gujarat, yaitu pada abad ke-13 masuknya Islam ke Indonesia. Tokohnya yaitu bangsa Barat, yaitu yang bernama J. Piet Napel, orang Belanda, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu bukan oleh orang Arab sendiri, tapi oleh orang Gujarat. Karena letak Gujarat, yaitu India bagian barat, terletak yang sangat strategis antara Gujarat Barat dengan Laut Arabia. Nah, disinilah sangat strategis untuk perdagangan antara timur dan barat. Dan juga ini menurut J. Piet Napel juga ada bukti-buktinya. Yang pertama yaitu buktinya ada makam atau batu nisan Sultan Malik As-Saleh, yaitu di Pasai di Aceh. Dan yang kedua yaitu ada makam
batu nisan Maulana Malik Ibrahim, yaitu di Gresik di Jawa Timur, yang serupa dengan makam yang ada di Gujarat, yaitu tulisannya sama, kaligrafinya sama khas Gujarat. Selain itu ada kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Muslim Gujarat dan masyarakat Indonesia. Berikut foto batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh di Aceh dan makam atau batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Ada kesamaan dengan makam yang ada di Gujarat, India Barat. Selanjutnya teori yang kedua yaitu teori Persia, bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh orang Persia, yaitu kalau sekarang Iran. Nah, tokohnya yaitu yang bernama Husain Jayadiningrat, yaitu sejarawan dari Banten. Di sini ada kesamaan, ada tradisi bangsa Persia dengan masyarakat Indonesia. Contohnya tradisi tersebut diantaranya tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucunya Nabi Muhammad, yang berkembang juga seperti dalam tradisi tabut di Pariaman, Sumatera Barat. Selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori Mekah, yang berpendapat bahwa teori Mekah ini bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Arab, oleh orang Mekah itu sendiri pada abad ke-13. Tokohnya yaitu yang bernama Buya Hamka. Nah, di sini Hamka berpendapat bahwa kaum musafir, kaum pengembara asal Mekah yang melakukan Islamisasi ke Indonesia. Juga Hamka berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi, sebuah naskah Tiongkok yaitu menggambarkan bahwa menemukan kelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera. Jadi dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yaitu masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13, yaitu dibawa oleh bangsa Gujarat. Yang kedua yaitu teori Persia, yang itu tokohnya yang bernama Husain Jayadiningrat, dari persamaan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Persia yang masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga teori Mekah, bahwa Islam itu masuk ke Indonesia abad ke-7 dan juga langsung dibawa oleh bangsa Arab itu sendiri. Nah, itu mungkin kesimpulan dari Ibu. Dan untuk kalian, untuk lebih jelasnya lagi, kalian coba mencari buku-buku di perpustakaan atau dari internet supaya menambah wawasan, supaya lebih luas. Kapan masuknya agama Islam ke Indonesia itu bukan dari Ibu saja, silahkan. Mungkin Ibu tutup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.